Ke-258. Sayang, aku titip Lily ya. Aku mau keluar sebentar. Ucap Larissa yang sudah siap untuk pergi. Mau kemana? Tanyaku. Mau keluar sebentar. Gak lama kok. Jawabnya sambil mengikat rambut. Iya kemana? Luar itu luas. Ada pasar. Ada toko. Ada ini dan itu. Cuma mau ke minimarket yang ada di depan sana. Aku pergi sama Susdian kok gak sendirian. Oh, jangan lama-lama ya. Soalnya takut Lily bangun dan nangis pengen Mimi. Iya, gak akan lama kok. Palingan cuma 20 menitan aja. Aku sekalian mau bawa Dan beli jajanan kesukaannya. Oke. Larissa menghampiriku dan mencium tanganku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Larissa keluar dari kamar, meninggalkan aku berdua saja dengan Lily. Aku tak bisa meninggalkan Lily yang masih bayi sendirian, sehingga aku harus mengerjakan tugasku dengan laptop di dekatnya. Aku sesekali akan melirik ke arah Lily, untuk memastikan dia terlelap dan tak terbangun. Tok tok tok. Aku agak terkejut dengan suara ketukan di pintu kamarku. Siapa? Tanyaku. Aku, Jason. Suara Ashley. Buka saja. Kemudian pintu terbuka dan Ashley masuk ke dalam kamarku tanpa menutup pintunya. Apakah aku mengganggumu? Tanyanya, kemudian berdiri di samping box Lily. Ah tidak, aku juga tak begitu sibuk. Ada apa kau menemuiku? Kau ingat sekarang tanggal berapa? Tanggal? Tentu saja aku ingat. Aku harus selalu mengingat tanggal agar aku tak lupa tanggal gajian para karyawanku. Apa kau ingat 2 hari lagi ada hari penting apa pada bulan ini? Aku menatap Ashley. Jujur saja aku tak tahu ada hari penting apa di 2 hari ke depan seperti yang Ashley katakan. Ashley tersenyum misterius padaku. Seakan memintaku untuk menebak sendiri. Kau pura-pura lupa atau benar-benar lupa? Tanyanya. Hei, aku tak tahu apa yang kamu maksud. Jujur saja aku tak tahu apa itu. Jadi beritahu aku jika memang itu sangat penting. Pintaku. Bodoh, mana mungkin seorang suami melupakan sesuatu yang penting dari istrinya sendiri? Ashley mendelik. Apa itu? Aku benar-benar tak ingat. Aku mencoba mengingat, namun aku tak ingat apapun. Ashley dengan kesal mengambil sebuah kalender kecil di atas meja dan menunjukkannya padaku. Lihat baik-baik. Masihkah kau akan lupa? Aku melihat dengan baik kalender duduk itu. Ada sebuah tanggal yang dilingkari merah oleh Larissa. Saat itulah aku sadar sesuatu. Plak. Aku menepuk jidat. Merasa sangat bodoh karena melupakan sesuatu yang penting bagi istriku. Ya, hari ulang tahunnya yang ke-25 tahun. Aku benar-benar melupakan itu. Padahal di ponselku pun sudah aku tanda tanggal tersebut pada tiap tahunnya. Tapi masih saja aku lupa. Kau ingat sekarang? Tanya Ashley. Ya, aku ingat. Terima kasih kau sudah mengingatkan aku. Tapi bagaimana bisa kau tahu tentang ulang tahun Larissa? Tentu saja karena aku bertukar tanggal lahir dengannya. Karena kami lahir di bulan yang sama dan tahun yang sama. Ulang tahunku sudah 2 hari berlalu dan Mas Adnan sudah memberikan hadiah yang indah untukku. 2 hari lagi ulang tahun Larissa. Aku mengingatkanmu karena aku tahu kau akan lupa. Kau sudah tua. Tambahnya tegas. Aku belum setua itu. Ya Tuhan. Tega sekali kau mengatakan aku tua. Pahala aku masih setampan ini. Kau tak lebih tampan dari suamiku. Hahaha. Tentu saja. Aku juga yang paling tampan untuk istriku. Jadi bagaimana? Apakah kau sudah ada rencana untuk memberikannya kejutan di hari ulang tahunnya? Tanya Ashley lagi. Entahlah, tampaknya belum. Ya, aku belum memikirkan sebuah kejutan untuk ulang tahun Larissa kali ini. Tanggalnya saja aku baru ingat, apalagi menyiapkan kejutan. Jason, Larissa akan berusia 25 tahun dan dia telah memberikan 2 anak untukmu.
Tidakkah kau ingin memberikan sebuah kejutan yang indah? Sebagai tanda cinta dan terima kasihmu padanya yang telah memberikan banyak kebahagiaan untukmu. Tentu saja aku akan memberikannya kejutan. Namun aku pun bingung harus memberikan kejutan yang seperti apa. Kau tahu, aku tak seromantis suamimu padamu. Aku agak kaku dalam memberikan kejutan pada istriku. Apakah aku boleh memberikan saranku untuk kejutan itu? Tentu saja. Kau dan dia sama-sama wanita, dan aku yakin saranmu bisa membuat kejutan kali ini membuat Larissa lebih terkesan dari biasanya. Baiklah, aku akan menyampaikan rencana yang sudah aku pikirkan sejak semalam bersama suamiku. Aku harap kau juga akan setuju dengan saranku ini. Baik, katakanlah. Ashley kemudian membeberkan sebuah rencana yang bagus untuk memberikan kejutan pada Larissa di hari ulang tahunnya. Aku tertarik dengan rencana yang Ashley sampaikan. Menurutku itu memang sangat bagus. Setelah Ashley keluar dari kamarku, aku segera mencari-cari hadiah yang bagus untuk istri tercintaku. Aku mencari barang yang berbeda dari hadiah yang aku berikan padanya tahun lalu di hari ulang tahunnya. Aku ingin memberikan hadiah ulang tahun yang selalu beda padanya, agar dia tak bosan menerima hadiah dariku. Hanya satu hadiah yang selalu sama setiap tahunnya yang bahkan Larissa sendiri tak pernah bosan menerimanya. Yaitu buket bunga yang tak pernah kulewatkan untuk diberikan padanya. Ketika aku sudah memesan hadiah untuknya, aku keluar dari kamarku karena Lily juga masih terlelap. Kulihat It sedang duduk sendirian sambil menonton TV di depannya. Aku menghampiri It dan duduk menemaninya. Hai, Jason. Kau sudah selesai dengan pekerjaanmu? Tanyanya, tanpa menoleh padaku. Sudah. Aku sudah selesai. Kau sendiri tak memiliki kesibukan. Untuk apa aku sibuk? Bosku adalah keponakanku sendiri. Jadi aku bisa bebas dalam bekerja. Candanya. Meskipun aku adalah keponakanmu, tapi aku tetap bosmu. Jika kau tak serius dalam bekerja, maka aku tak akan memberikanmu gaji. Balasku. Aku akan merampokmu jika kau tak membayar gajiku. Hahaha. Balasnya, kemudian tertawa. Bodoh. Hahaha. Kami tertawa bersama. Aku dan dia memang sangat cocok dari segi apapun. Padahal saat kecil, aku dan dia sering bertengkar berebut ini dan itu. Tapi setelah dewasa, justru kami jadi saling peduli satu sama lain dan kami juga saling melengkapi. Tak lama kemudian, Larissa datang dengan menenteng plastik belanjaan berukuran sedang namun isinya cukup banyak. Sedangkan Susdian membawa plastik berisi banyak belanjaan dan Darren membawa sekotak coklat kesukaannya. Daddy! Uncle! It! Serunya ceria, berlari ke arah kami. Hai, jagoan! Balas It. Darren langsung berlari padaku dan memelukku. Sedangkan It berdiri dan menghampiri Susdian. Bolehkah aku membantumu? Tawar It pada Susdian. Ah, tidak usah, Tuan. Saya bisa sendiri. Tolak Susdian malu-malu. Tak apa, aku bisa membawakannya untukmu. Kau terlihat berat. It mengambil barang belanjaan dari tangan Susdian, tanpa menunggu wanita lain itu mengiyakan. Keduanya pergi ke dapur untuk menyimpan plastik belanjaan berisi kebutuhan dapur dan juga mungkin lainnya. Larissa menghampiri aku dan mengecup bibirku singkat sebelum Darren dapat melihatnya. Beli apa? Tanyaku. Cuma beli keperluan aku aja. Lotion sama krim malamku udah habis soalnya. Jawabnya, sambil menunjukkan apa saja yang dia beli. Larissa membeli produk-produk perawatan wajahnya yang terbilang sangat murah harganya dan beberapa produk perlengkapan mandi kami. Gak pengen beralih ke produk yang mahal? Tanyaku. Aku bertanya karena sejak kami menikah, Larissa selalu menggunakan produk perawatan tubuh dan wajah yang murah. Dia tak pernah beralih ke produk yang lebih mahal. Lalu, walaupun aku mampu untuk membayar perawatan mahal untuknya, tapi dia hanya ke salon sebulan sekali saja. Hal itu membuatku heran, karena biasanya kebanyakan wanita akan sangat suka untuk pergi ke salon, misal sebulan 2-3 kali untuk perawatan mereka. Tapi Larissa, sudahlah,
Jiwa ngiritnya memang tak pernah berubah. Meski begitu, dia tetap wanita yang rendah hati tak pernah lelah berbagi. Aku gak bisa ganti-ganti skincare, sayang. Sejak awal aku kena skincare, aku pakainya produk ini. Jadinya aku harus tetap pakai ini. Soalnya, kalau aku ganti, akan merusak kulit. Larissa menjelaskan alasannya tak tetap memakai produk murah. Tapi kalau produk yang mahal, pasti hasilnya gak akan mengecewakan. Dan udah pasti bakalan cocok juga ke kulit kamu tanpa menyebabkan problem ke kulit. Enggak lah, semua tergantung kulit. Tiap individu punya hormon dan kondisi kulit berbeda-beda. Ada orang yang misal beralih dari satu skincare ke skincare lain aman-aman aja. Tapi ada juga yang malah jadi rusak karena ganti skincare. Oh gitu. Aku gak paham sih. Aku kira sama aja. Hehehe. Beda dong. Aku memasukkan tanganku ke dalam plastik belanjaan Larissa. Tanganku menyentuh sesuatu yang kotak di dalam sana. Kemudian aku menariknya keluar. Keningku mengkerut saat melihat sesuatu yang Larissa beli. Dia membeli sebuah produk kontrasepsi, membuat aku sulit menelan ludah. Aku jadi ingat sesuatu jika melihat benda itu. Hish, kamu ngapain keluarin itu? Larissa dengan cepat memasukkannya kembali sebelum It dan Susdian datang. Kamu ngapain beli itu? Tanyaku. Kenapa tanya? Emang kamu pikir buat ditiup biar jadi balon? Ya bukan. Maksudnya buat apa kamu beli itu? Kita kan udah gak suka pakai itu kalau main. Kamu lupa kalau aku baru selesai nifas dan rahimku lagi subur-suburnya. Gimana kalau aku hamil lagi? Emang kamu kira melahirkan gak sakit? Iya juga ya. Tapi, pakai itu rasanya kurang enak. Sayang. Aku agak malas memakai alat kontrasepsi karena terbiasa tanpa alat itu. Pokoknya, buat malam ini kalau kamu mau, kamu harus pakai alat ini atau enggak sama sekali. Jawab Larissa tegas. Huh! Aku jadi kesal sendiri. Kamu dengerin aku ya. Aku akan KB dengan jadwal kalender sekarang. Ucap Larissa. Apa itu? Aku tak paham sama sekali. KB dengan jadwal kalender mengacu pada metode kontrasepsi alami yang dikenal sebagai metode kalender atau metode ritme. Metode ini melibatkan perencanaan hubungan seksual berdasarkan siklus menstruasi wanita untuk menghindari kehamilan. Caranya adalah dengan menghitung dan memperkirakan kapan wanita berada dalam masa subur, yaitu saat ovulasi terjadi, dan menghindari hubungan seksual tanpa perlindungan selama periode tersebut. Jadi, kalau kamu mau berhubungan tanpa alat itu, harus saat aku dalam masa gak subur. Nah, kalau selama masa aku subur dan kamu tetap mau, ya harus pakai alat kontrasepsi gitu. Larissa menjelaskan dengan rinci. Ya Tuhan, aku harus nunggu kamu gak subur gitu kalau mau hubungan tanpa pakai helm. Ya iya, itu cara yang terbaik supaya aku gak hamil lagi. Meos banget. Ada aja aturannya. Aku malas sekali mendengar itu. Tapi, jika tanpa alat kontrasepsi bisa membuat Larissa hamil, mau tak mau aku harus tetap melakukannya dengan alat kontrasepsi agar istriku tak hamil cepat. Ya itu terserah kamu. Kalau kamu siap pakai alat kontrasepsi, kita bisa melakukannya kapanpun. Tapi kalau kamu gak mau pakai alat itu, kamu harus tunggu sampai masa suburku berakhir. Aku makin cemberut saja. Rasanya tak bebas tapi tak berdaya. Susdian dan It kembali. Larissa segera pergi ke kamar untuk menyimpan barang belanjaannya. Menyebalkan. Kenapa sih harus sesulit ini? Padahal hanya ingin menggauli istri sendiri. Siap-siap deh Jun. Nanti malam pakai helm ya. Biar aman. Kita lepas helm. Kalau nanti istriku udah gak subur. Gak tahu kapan. Tapi yang pasti kamu dan aku harus siap-siap menguatkan satu sama lain. Aku berbicara dalam hati, sambil menatap ke arah si Jun yang terbangun di balik